Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan tetap semangat dalam mengikuti belajar walaupun sekarang pembelajaran kita dengan jarak jauh karena pada saat ini kita dalam masa pandemi yaitu wabah penyakit COVID-19 dan kalian harus belajar di rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh. Karena itu, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan suatu video pembelajaran tentang materi pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Bapak berharap anak-anak bisa menyaksikannya dan menontonnya dengan serius. Ya, oke, langsung saja akan Bapak tampilkan materinya melalui video pembelajaran ini. Oh ya, sebelum video pembelajaran ini kita mulai, sebaiknya lebih baik kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung saja Bapak akan menyampaikan materi. Disimak dan ditonton baik-baik ya. Kalau memang suaranya agak kecil dan kurang nyaring, bisa nanti anak-anak memakai headset ya. Kalau ada di HP bisa menggunakan headset supaya suaranya terdengar jelas. Tujuan pembelajaran, siswa mengidentifikasikan gambar pada perisai Garuda Pancasila. Siswa mampu mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pancasila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau adab. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Pancasila berisi 5 dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bulu Garuda Pancasila melambangkan proklamasi kemerdekaan, melambangkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, bisa kita lihat di sini. Sini menunjukkan 45 helai bulu di leher. Ini dimaksudkan adalah tahun dari kemerdekaan kita, yaitu 1945. Jadi 45 helai bulu di leher ini dan 17 helai bulu ini tanggal 17 itu masuk kepada sayap. Jadi 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Jadi di kanan 17, di kiri juga 17. Lalu selanjutnya 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Ini. Ya. Dan 8 helai bulu pada ekor. Nah, di ekor 8 ini. Lalu di dalam burung Garuda itu terdapat perisai. Ya. Perisai seperti ini perisai. Perisainya ini menunjukkan simbol-simbol sila. Ya, sila yang pertama berlambang bintang, sila kedua berlambang rantai, sila ketiga berlambang pohon beringin, sila keempat itu banteng, dan sila kelima bergambar padi dan kapas. Nanti akan menjelaskan satu persatu tentang sila. Nah, sekarang adalah sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki simbol bintang tunggal dengan 5 sudut berwarna emas. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan kepada setiap manusia. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama contohnya adalah Edo beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Edo adalah anak yang taat beribadah.
Contoh yang kedua, Ani selalu berdoa sebelum dan setelah makan, karena berdoa merupakan tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, Wati sangat rajin merawat tanaman. Wati sangat mencintai tanaman. Wati mencintai makhluk Tuhan yang lainnya. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila ada 11. Jadi nanti anak-anak bisa membaca contoh pengamalan sila pertama Pancasila nomor 1 sampai dengan 11 ini dibaca. Nanti videonya bisa di pause dan dibaca. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki simbol rantai emas, bukan kalung emas, tetapi rantai emas. Nah, ini rantai bukan kalung ya, ini rantai emas. Rantai emas tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai persegi dilambangkan sebagai laki-laki, mata rantai lingkaran melambangkan perempuan, yang bermakna bahwa manusia laki-laki maupun manusia perempuan membutuhkan satu sama lain dan bersatu menjadi kuat seperti rantai. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila ada 11. Ini juga nanti bisa dibaca di rumah, di pause saja videonya dan dibaca. Yang pertama, 1. Bersikap adil terhadap sesama. 2. Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan latar belakang. 3. Saling membantu satu sama lain jika ada kesulitan. 4. Memperlakukan semua orang dengan adab cara yang baik. 5. Tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. 6. Berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang. 7. Menjaga keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban. 8. Menghargai perbedaan di masyarakat. 9. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 10. Memberikan bantuan kepada korban bencana. 11. Saling tolong-menolong dengan teman tetangga yang kesulitan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Memiliki simbol pohon beringin. Ya. Pohon beringin berukuran besar, berguna untuk berteduh di bawahnya, yang artinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. 2. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, yang bermakna bahwa keberagaman suku, bangsa, dan bahasa menyatu di bawah nama Indonesia. Ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama bisa dilihat gambarnya. Ini ada siswa yang sedang bekerja kelompok. Jadi dalam bekerja kelompok itu kita harus bekerja sama. Makanya ini adalah pengalaman sila ketiga, yaitu bekerja kelompok mengerjakan tugas. Lalu sama ini bersih-bersih gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Ini contohnya. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang lainnya ada 7. Ini nanti bisa dibaca, di pause saja videonya, nanti anak-anak baca lagi. Sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki simbol kepala banteng yang mempunyai filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, yang bermakna bahwa rakyat Indonesia harus senantiasa bermusyawarah, berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, bermusyawarah dalam pemilihan ketua RT. Yang kedua, bermusyawarah dalam menentukan ketua kelas. Yang ketiga, mendamaikan teman yang sedang berselisih. Yang keempat, bermusyawarah dalam kelompok belajar. Jadi, dalam pengamalan sila keempat ditekankan yaitu bermusyawarah dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan.
Contoh pengamalan sila keempat Pancasila lainnya ada 1 sampai dengan 6. Nah, nanti anak-anak pause saja, stop saja videonya sementara dan dibaca lagi ya. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki simbol padi dan kapas. Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan. Pangan itu adalah makanan setiap manusia. Sedangkan kapas melambangkan kebutuhan dasar, sandang, pakaian setiap manusia. Nah, jadi padi dan kapas itu melambangkan makanan dan juga sandang, itu kebutuhan dasar daripada manusia. Pangan itu makanan, sandang itu pakaian yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yang pertama menjaga fasilitas umum, yang kedua membayar iuran BPJS, membayar pajak, 3 tidak melahap tanpa melaksanakan kewajiban, 4 tidak berperilaku boros, 5 tidak bekerja suka berperilaku hemat, 6 tidak menutupi kesalahan teman, 7 bermain dengan teman tanpa memilih-milih, 8 memberikan kesempatan teman untuk tampil berpendapat, 9 menjaga ketertiban lingkungan, 10 menghargai hasil karya orang lain, 11 tidak melakukan pemerasan kepada orang lain. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan, diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila berbagai pedoman hidupnya dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya. Manfaat mengamalkan Pancasila, yang pertama, jiwa terasa tenang karena hubungan dengan Tuhan, alam, dan manusia terjalin baik. Tidak terjadi konflik dan perpecahan antara sesama, timbul rasa kasih sayang antara satu dengan lainnya, kehidupan menjadi harmonis, terciptanya kerukunan di masyarakat, 6. Tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, 7. Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat. Perhatikan tabel berikut. Di kolom yang pertama di sini tertulis sikap perilaku, lambang, dan bunyi. Pengamalan dari sila Pancasila, lambang, dan bunyi. Sikap perilaku beribadah, itu lambangnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, lambang rantai, bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, memberi kesempatan semua anggota tampil, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendamaikan teman yang sedang berselisih. Ini lambangnya kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Membersihkan kelas bersama-sama, lambang pohon beringin persatuan Indonesia. Ya. Nah, setelah ini Bapak akan menampilkan suatu video lagunya ini, dan ini bisa diperhatikan logonya. Ini dia lagu Pancasila, disimak, ditonton ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
hore, tepuk tangan ya. Itu tadi lagu tentang Garuda Pancasila. Jadi anak-anak harus tahu lagunya. Nanti didengarkan lagunya bagus-bagus ya. Terus tapi nggak tahu lagunya, tuh dengarkan lagi, nanti diputar lagi, disimak lagunya. Nanti kalau bapak nanti kalau pas suruh nyanyi harus bisa nyanyi lagu Pancasila. Ini ada tugas buat anak-anak ya. Tugasnya menentukan sila keberapakah sikap atau perilaku di bawah ini. Ya. Nah, ini ada beberapa sikap atau perilaku, nanti ditentukan masuk di sila keberapa. Misalnya membantu teman yang kesulitan mendengarkan pendapatnya, ini masuk di sila berapa. Misalnya dimasuk di sila ketiga, sila kedua atau sila ke-1. Dan misalnya lagi ada nanti bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih, ini masuk sila keberapa. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima bisa dipilih nanti dan ditentukan. Nanti setelah ditulis di kertas, disalin di kertas, ditulis, nanti difotokan, dikumpulkan, bisa diantar ke sekolah. Nanti Bapak tunggu di kelas ya, di sekolah. Nanti kalau ada yang kurang jelas tentang tugasnya ini, bisa WA Bapak atau SMS, telepon, tanya ke Bapak, nanti akan Bapak jelaskan. Oke, begitu saja video pembelajaran kali ini. Bisa kita nanti bertemu lagi, Bapak akan membuat lagi di video-video pembelajaran yang lain. Kita akan berjumpa lagi di video-video pembelajaran yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Terus juga jaga kesehatan, karena lagi musim pandemi corona. Jadi Bapak harap menanam jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga tetap belajar dan selalu berdoa. Oke, sekian dulu dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.